Oke, kita lanjutkan tentang kerangka konseptual pelaporan keuangan ya. Kita tadi udah belajar kerangka konseptual pelaporan keuangan itu bab pertama di dalam standar ya. Kita juga sudah belajar apa kegunaan dari kerangka, apa tujuan dari kerangka konseptual ya. Itu adalah bab pembuka di dalam standar yang menjadi rujukan-rujukan di dalam pengembangan standar. Oke, di dalam kerangka konseptual itu dijelaskan tentang tujuan pelaporan ya. Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Ya. Emang paradigmanya adalah standar ini paradigmanya adalah paradigma pemilik modal ya, menyediakan informasi kepada para pemilik modal atau para pemilik modal potensial yang ingin menanamkan modalnya di dalam perusahaan. Keputusan itu berupa misal pembelian, penjualan, atau pemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang. Ya sehingga ketika investor kita mau memberikan utang atau tidak, ya bisa lihat laporan keuangannya. Salah satunya, ya. Artinya laporan keuangan itu bukan satu-satunya sumber di dalam melakukan decision making ya, pembuatan keputusan, tapi salah satunya. Penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya menggunakan hak untuk memilih mempengaruhi tindakan manajemen yang mempengaruhi penggunaan sumber daya ekonomi entitas. Oke. Di dalam kerangka konseptual ini dijelaskan juga tentang karakteristik informasi keuangan, ya. Artinya kita sebagai akuntan itu harus menyediakan informasi yang berkualitas ya. Beberapa ciri informasi yang harus terpenuhi, harus kita penuhi agar informasi yang kita sampaikan itu berkualitas. Itu yang pertama adalah karakteristik kualitatifnya yang mendasar itu adalah relevan. Kita harus menyediakan laporan informasi yang relevan. Nah, informasi dikatakan relevan jika informasi yang kita berikan itu mempunyai nilai prediktif, ya. Mempunyai nilai konfirmasi dan memperhatikan materialitas. Artinya dia relevan untuk memprediksi kondisi keuangan di masa depan. Ketika informasi keuangan itu sudah tidak lagi memiliki nilai prediktif, ya dia tidak relevan, udah basi informasinya, ya tidak bisa digunakan lagi. Ya. Kemudian dia informasi tersebut juga harus direpresentasikan secara tepat, ya, lengkap semua informasi kita sajikan. Kemudian kita penyajiannya juga netral, kemudian bebas dari kesalahan. Terutama kesalahan yang disengaja ya, bebas dari kesalahan. Selain itu informasi yang diberikan itu harus mempunyai nilai keterbandingan ya, keterbandingan dapat diperbandingkan informasi tersebut tahun ini dan tahun yang lalu dapat dibandingkan secara tepat sehingga kita bisa membuat sebuah tren informasi yang bisa membantu pengambilan keputusan. Contoh informasi keuangan yang tidak dibandingkan ketika misalnya kita tidak konsisten di dalam penerapan sebuah metode akuntansi. Metode kebijakan akuntansinya berubah-ubah, tidak konsisten, berarti nilai-nilai di dalam laporan keuangan itu tidak bisa diperbandingkan.
Kemudian dia harus keterverifikasian, informasi dapat terverifikasi baik terutama oleh personal independen ya, misalnya oleh auditor independen itu dapat terverifikasi bahwa informasi yang kita itu terverifikasi. Kemudian disajikan secara tepat waktu dan pengguna itu paham terhadap informasi yang kita sajikan. Oke, unsur-unsur dari laporan keuangan secara umum saya yakin saudara paham, yaitu ada aset, liabilitas, ekuitas, ya, penghasilan dan beban. Aset dikatakan menjadi suatu aset jika sumber daya ekonomi kini dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomi. Ingat, suatu aset itu adalah dikendalikan dan memiliki manfaat ekonomi akan mengalir ke perusahaan di waktu sekarang maupun akan datang. Jadi ketika kita memiliki sebuah aset yang ternyata dia tidak memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi, itu bukan aset, ya. Maka harus kita keluarkan dari kelompok aset, ya. Misalkan kita punya sebuah alat, ya. Alat tersebut masih baru, ya. Tetapi ternyata tidak kita gunakan, kemudian aset tersebut tidak kita gunakan, akhirnya karena misalnya modelnya sudah lewat atau apa, maka aset tersebut bukan merupakan aset lagi yang harus kita keluarkan dari kelompok aset. Kita turunkan nilainya, kita catat penurunan nilainya, kita catat kerugiannya, dan kita keluarkan dari kelompok aset. Jadi dikatakan aset jika yang pertama dia adalah kita yang mengendalikan, yang kedua memiliki potensi memberikan manfaat kepada perusahaan hari ini maupun masa depan. Kalau tidak, ya kita keluarkan, dia bukan aset. Mungkin dia sudah menjadi kerugian, ya. Yang kedua adalah liabilitas, ya. Liabilitas itu adalah kewajiban gini untuk menghasilkan sumber daya ekonomi sebagai akibat peristiwa masa lalu. Ya. Ekuitas itu adalah residual atau sisa dari aset dan liabilitas. Penghasilan itu adalah peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menghasilkan peningkatan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas, maka dia adalah penghasilan. Peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menghasilkan peningkatan ekuitas. Beban adalah kebalikannya, penurunan aset, peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Selain yang berkaitan dengan distribusi ke pemegang saham, itu dinamakan beban. Pengakuan, ya, suatu transaksi itu adalah kita akui, pengakuan, ya, recognize itu adalah pengakuan. Artinya apakah suatu transaksi itu akan kita catat atau tidak. Suatu transaksi itu kita catat, ada dua syarat utama kita mencatat transaksi. Pada umumnya, ya, ada dua syarat utama. Yang pertama adalah transaksi tersebut mengakibatkan manfaat ekonomi akan mengalir baik ke perusahaan atau ke luar perusahaan. Oke.
Suatu transaksi akan kita catat itu memiliki dua syarat ya. Yang pertama adalah manfaat ekonomi akibat transaksi tersebut akan masuk ke perusahaan atau manfaat ekonomi akan keluar dari perusahaan. Yang kedua itu adalah transaksi tersebut mempunyai biaya yang dapat diukur secara andal. Kalau tidak memenuhi kriteria tersebut, yaitu bukan transaksi keuangan yang harus kita masukkan ke dalam sistem akuntansi. Jadi diakui pada umumnya syaratnya dua, yaitu transaksi tersebut mengakibatkan manfaat ekonomi masuk ke perusahaan atau keluar dari perusahaan dan dapat diukur secara andal. Pengukuran atau measure, ya, kapan diukur, seberapa besar transaksi itu dicatat, itu dasar pengukurannya ada biaya historis, ada biaya kini, ya. Historical cost, ya, nilai masa lalu atau nilai kini Nilai kini ada nilai wajar, biaya kini, dan nilai pakai. Ya. Pada umumnya kita misalnya SAK EP ya, SAK itu pada umumnya menggunakan nilai wajar di dalam pengukurannya. Oke, penyajian dan pengungkapan nanti akan kita bahas di PSAK 1 di pertemuan selanjutnya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini ya, terkait dengan perkembangan akuntansi dan kerangka konseptual. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.